Kemarin dari postingan saya di TikTok, ada yang sharing nih dan mengaku sebagai mantan DC lapangan dari EasyCash. Gimana sih caranya menghadapi permasalahan gagal bayar di EasyCash? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sekarang lagi gagal bayar atau telat bayar di EasyCash, mungkin teman-teman akan mengalami beberapa penagihan. Yang katanya mungkin teman-teman juga akan mengalami masa-masa di mana katanya DC lapangan EasyCash akan segera menagih ke rumah kalian. Padahal belum tentu. Nah, jadi yang kemarin komen itu setelah saya coba ulik, ternyata dia itu bukan DC lapangan ya teman-teman ya, tapi kepada tim penagihan. Nah, saya juga tidak tahu informasi ini valid atau enggak karena memang dia tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai mantan DC EasyCash. Nah, cuman dia berpesan cukup masuk akal sih, cukup apa yang disampaikan ngasih tips-tipsnya itu cukup masuk akal. Yaitu ya kita itu sebagai nasabah yang gagal bayar nggak usah takut dan nggak usah panik. Karena sejatinya tim-tim penagihan itu sebenarnya juga tidak menaruh sentimen khusus, tidak memasukkan semuanya itu ke dalam hati. Jadi terkesannya itu kayak terkesan marah-marah, terkesan kesal dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka juga udah mati rasa. Karena apa? Karena yang mereka tagih bukan 1-2 orang aja, tapi banyak orang. Jadi kebanyakan ya mungkin berbentuk template aja, udah apal aja harus ngapain, sehingga hal ini tentu saja akan membuat mereka itu sebenarnya biasa aja. Tapi nasabah terlalu memikirkannya dan terlalu membuat menjadi sesuatu yang kayak besar banget gitu ya, yang membuat mereka stres gitu. Padahal ya yang nge-WA, yang nge-telepon itu biasa aja. Nah, terus kemudian masalah setiap telat itu katanya beberapa hari kemudian akan ada tim lapangan yang datang berkunjung dan lain sebagainya. Itu udah bener ya dikonfirm bahwa ya itu memang template aja. Jadi masyarakat itu kan memang semuanya rata-rata takut dengan DC lapangan yang datang. Jadi segala sesuatu masalah pergalbaian atau orang-orang yang tidak bisa membayar hutang pinjolnya selalu akan diungkit-ungkit masalah seperti itu tuh. Selalu akan diarahkan ke DC lapangan lah dan seterusnya. Karena memang terbukti efektif sampai saat ini. Dan memang kebanyakan orang kan takut nih ada beneran DC lapangannya bakal datang nih. Nah rata-rata ya mereka mau nggak mau mengusahakan untuk membayar. Dan sekali lagi memang disarankan untuk tidak gali lubang tutup lubang ya, karena ya kita tahu lah ya itu tidak menyelesaikan masalah, ya cuman menutup masalah yang satu dengan menambah masalah yang lain gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau ibaratnya ada orang yang berkata lebih baik utang itu berbunga atau kena denda dibandingkan utang itu beranak. Maksudnya bagaimana? Berbunga denda ya kalau kita galbe otomatis tiap hari makin lama makin telat, makin gede utang kita karena bunganya total akan terus berjalan ya, makin gede totalnya. Terus dendanya juga akan bikin utang kita akan makin gede juga. Nah, sedangkan kalau beranak ya beda tempat gitu loh, beda utang jatuhnya. Nah, kalau beda utang ini kan agak repot. Karena ketika kalian satu utang udah ketakar tuh, maksimal utang kalian, pinjaman kalian tuh berapa, itu udah ketakar. Udah kelihatan, oh kalau saya galbe 5 juta ya berarti utang saya akan berhenti di 10 jutaan. Nah kalau misalnya kalian pinjolnya beranak dan masing-masing memiliki nilai maksimal sendiri masing-masing, apalagi yang satu belum lunas, udah minjol lagi buat bayar cicilan yang pertama, minjol lagi, akhirnya ujung-ujungnya kalian akan gali lubang, tutup lubang, dan itu tidak akan semudah itu untuk melepaskannya. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi para mantan DC aja menyarankan kita untuk tidak perlu takut, menyarankan kita untuk tetap tenang, menyarankan kita untuk melakukan kegiatan aktivitas kita seperti biasanya dan meminta kita untuk ya udah nggak usah terlalu dipikirin dan nggak usah terlalu dipusingin. Jangan sampai gali lubang dan tutup lubang. Ya kita semua tahu ya DC itu kan pastinya mereka melakukan pekerjaan mereka ya. Mereka melakukan tanggung jawab mereka. Bukan berarti jadi DC itu kemauan mereka ya, mungkin karena pekerjaan yang ada saat itu hanya sebagai DC itu aja, dan mereka pun juga mungkin bisa jadi pengen mencari pekerjaan yang lain cuman memang belum dapat. Kan kita tidak boleh ngejudge ya mereka melakukan segala ini ya karena dikejar target dan dituntut oleh si perusahaan pinjolnya. Jadi ya lebih baik kita kalau bisa jalin hubungan baik dengan DC. Kalau mereka kurang ajar ya kita harus lawan. Tapi kalau mereka baik-baik dan sopan-sopan ya kita harus tanggapi dengan sopan juga. Intinya ya kita tahu bahwa mereka juga dikejar untuk bisa menagih ke kita.
Dan mereka juga harus tahu bahwa kita juga bersungguh-sungguh ingin membayar, tapi memang masanya atau momennya nggak pas dan memang masih belum ada dana dan biayanya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.